Assalamualaikum Ibu Basrina. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi ini? Baik Ibu, sehat-sehat? Alhamdulillah. Nah sekarang eh, kita akan saya akan menanyakan apa-apa permasalahan Ibu tentang COVID-19 ya Bu. Begini Ibu, permasalahan yang saya hadapi saat ini, eh, semua orang itu tahu ya bahwa bahaya tentang wabah COVID-19. Malahan pemerintah juga menganjurkan kita ini bekerja, ada bekerja di rumah, ada juga bekerja yang di kantor. Ini disesuaikan dengan kondisinya. Nah, tetapi masyarakat desa seperti tempat saya tinggal, itu mereka kan umumnya petani ya Bu. Nah, mereka ini menganggap, oh ini wabah COVID ini kayaknya cuma isu-isu doang kayak itu supaya rumah sakit dapat keuntungan sehingga ini kayaknya bukan suatu masalah bagi mereka sehingga mereka ini tidak menerapkan yang memakai masker, jaga jarak, tetap beraktivitas seperti biasa, tetap mengadakan kerumunan-kerumunan sehingga hampir tiap hari itu ada yang meninggal itu ketika ada ini pengumuman dari masjid, wah ini ada lagi yang meninggal. Besok ada lagi. Setiap hari Bu, ini sepanjang hidup saya belum pernah ini terjadi kan ketika wabah COVID ini banyak yang meninggal terus setiap hari. Tapi mereka belum sadar itu kalau itu ya COVID itu Ibu. Ya baik. Nah dalam mendengar percakapan kamu tadi itu masalah eh, masyarakatnya itu tidak istilahnya tidak apa peduli, diabaikan berarti ya. Nah, ya. Diabaikan berarti. Nah, bagaimana itu cara kamu mengatasi semua itu di dalam keluarga kamu? Kalau dalam keluarga itu kami sudah menerapkan untuk pakai masker, jaga jarak. Jadi kami juga jarang sih keluar rumah kecuali memang kalau perlu. Kalau perlu misalnya harus berobat misalnya, ya harus. Kalau ke pasar, harus. Kemudian kalau kita ke sekolah, mungkin ya datang juga sebentar. Ketika keperluan itu selesai, kita cepat-cepat pulang. Iya, baik. Eh, itu di dalam keluarga. Nah, jadi kalau di masyarakat di sekitar kamu Iya, di situ, nah bagaimana cara kamu untuk istilahnya eh, supaya mereka itu jangan sampai mengabaikan COVID itu, wabah itu. ya pada saat saya ngobrol dengan tetangga, saya sudah berusaha memberikan masukan. Wah ini kamu nih harusnya menghindari kerumunan, yang kegiatan-kegiatan seperti ada organ ya, kalau ada orang ini ada nikahan itu masih tetap ramai itu, ada acara resepsi-resepsi. Kemudian malah sekarang ini ya, ada pencalonan kepala desa kami itu, 2 orang yang mencalon. Nah ini sama-sama kubu ini mengadakan acara. Jadi dia nih mengadakan hiburan terus setiap malam, makan-makan, kumpul. Jadi setiap kubu ini. Inilah yang menyebabkan penyakit itu menular. Jadi saya tuh kalau menasehati, wah kamu nih tidak boleh ikut-ikutan kegiatan kayak itu. Kita kan harus jaga jarak ke ini. Nah kita tuh dianggapnya kayaknya bukan termasuk simpatisan itu. Kemudian dianggap tidak peduli dengan keadaan desa kayak gitu Ibu. Kemudian, nah ketika saya menasehati warga, wah ini Bu, kalau bisa tolong Bu jangan dulu di rumah saja, tidak usah keluar rumah, tolong jaga diri dengan berdiam diri di rumah, kalaupun keluar pakai masker. Nah jawaban mereka, ya ibu enak, ibu itu pegawai, walaupun tidak keluar, tidak mencari nafkah, ibu masih ada gaji. Lah kalau kami harus dari mana mau makan, mau belanja kalau kami tidak beraktivitas mencari uang. Jadi sampai terbentur kayak gitu, saya tidak bisa ngomong lagi karena sudah menyangkut kebutuhan mereka gitu. Ya. Nah, jadi apa yang akan kamu lakukan atau apa tindakan kamu kalau mereka itu yang apa yang sudah kamu istilahnya sarankan dia tidak
peduli, masih diabaikan gitu. Apa untuk yang selanjutnya supaya mereka itu bagaimana cara kamu untuk menindaklanjutinya supaya istilahnya mereka itu tidak mengabaikan apa yang Ibu sarankan? Ya di sini nih karena sayanya yang namanya keberhasilan, apa yang mau ide baik yang mau kita sampaikan itu tidak bisa kita berjuang sendiri Bu ya. Jadi karena yang berjuang ini terbatas pada orang-orang tertentu saja, artinya yang memang sadar tentang bahaya penyakit ini, jadi itu bisa nerima. Tapi yang bagi yang mereka yang tidak ini, mereka tidak bisa nerima, yang memang kebutuhannya yang mengharuskan mereka itu bekerja mencari uangnya keluar, jadi dia nggak bisa nerima ide-ide yang kita masukkan ini. Nah, di sini Bu ya, kalau kita bergerak sendirian, nggak ada pengikut, ini susah untuk menggerakkan ide-ide kita ini. Nah, kalau saya itu minta bantuan kepala desa Bu ya, untuk menggerakkan masyarakatnya. Kemarin masyarakat itu sudah digerakkan oleh kepala desa itu untuk memakai masker, malah dibagikanlah masker. Dibagikan masker untuk seluruh desa itu. Berapa anggota keluarga di situ dikasih masker. Nah, tapi hasilnya juga tidak efektif. Masker yang diberikan itu tidak dipakainya juga, Bu. Oh, jadi itu hambatan berarti Bu ya untuk mencapai Iya. keberhasilan di masyarakat Ibu dalam masa sekarang ini Bu ya, masa pandemi. Jadi mungkin kita simpulkan berarti belum bisa, itu tidak bisa kita mengharapkan hasil kita sendiri Bu ya, mau kerjasama, mau bantuan dari hal orang-orang yang tertentu gitu terutama ya. Nah, karena di dalam masyarakat itu memang kita susah dalam menghadapi untuk secepat itu mereka percaya. Nah, jadi dalam perbincangan kita ini untuk sekarang ini ya sudah kurang lebih 15 menit dalam kita perbincangan ini, kita cukupkan di sini dulu. Insya Allah kita akan ketemu lagi 5 hari akan datang. Mudah-mudahan ada solusinya yang terbaik Bu ya di dalam masyarakat itu tadi, di dalam lingkungan Ibu tadi. Ya, jadi saya cukupkan dulu sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya sebagai coaching, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.